kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pada kesempatan ini kita boleh mendapat berkat yang dari Tuhan, itu pengajaran firman Tuhan yang terus membuka hati kita, pikiran kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, sehingga ketika kita berada pada titik terang kasihnya Tuhan, maka kita katakan kegoncangan demi kegoncangan yang terus terjadi melanda di setiap tempat, setiap wilayah, setiap bangsa, negara, yang kesemuanya itu tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ada peralatan-peralatan yang dibuat oleh manusia untuk bisa memprediksi, menghitung kapan, berapa lama gempa bumi akan terjadi, kapan, berapa lama tsunami akan terjadi. Tetapi keterbatasan manusia tidak bisa menjangkau apa yang direncanakan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan makrifat, bagaimana bertumbuh menjadi kuat di dalam kasih karunia Allah, sehingga kita gereja Tuhan pada akhir zaman mendapat kesempatan menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kegoncangan. Seberapa penting kita perlu hikmat makrifat, seberapa penting kita perlu kasih karunia itu, dan apa pentingnya, apa perlu kita menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Setahap demi setahap kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Setahap demi setahap kita akan menekuni, sebab Tuhan akan memberikan berkat-berkat pengajaran itu menjawab setiap ketidakpastian. Dan ketika jawaban itu dari tahtanya sendiri, yaitu kebenaran firman Allah mengalir laksana aliran air kehidupan, maka itu adalah jawaban yang pasti untuk setiap umat pilihannya. Terus bagaimana supaya kita bertumbuh di tengah-tengah kegoncangan, bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat itu? Kenapa kita perlu hikmat dan makrifat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi sangat memungkinkan manusia berubah dari pola pikir yang normal, dari pola pikir yang surgawi, dari pola pikir yang waras. Sangat memungkinkan manusia akan berubah seiring dengan kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi. Yang dimana manusia harusnya menjadi makhluk sosial, harusnya manusia menjadi makhluk yang dicipta oleh Tuhan segambar dengan Tuhan. Manusia ditugasi oleh Tuhan untuk mengalirkan kekuatan aliran kasih dari kerajaan Allah. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan berulang kali kepada para murid juga demikian, ketika kegoncangan demi kegoncangan itu terjadi, maka pola pikir manusia, hati manusia
yang mestinya tetap eksis sebagai pelaksana misi penyelamatan, misi kasih, itu terus harus dikerjakan, eksistensinya di situ. Tetapi kenyataannya manusia semakin berubah, mengalami pergeseran. Jadi dinamika pergeseran pola pikir, pergeseran budaya, pergeseran watak, karakter, bahkan jiwanya juga mulai bergeser. Saudara, keguncangan yang terjadi atas bumi ini, di mana gempa bumi terjadi, nanti akan menimbulkan dampak perekonomian. Sakit penyakit menular akan terdampak juga kepada perekonomian. Ketika perekonomian tergoncang, maka batin manusia juga tergoncang. Ketika batin manusia tergoncang, maka manusia sedang mencari posisi di mana yang aman. Saudara bisa bayangkan pusat peradaban Injil, pusat peradaban pelayanan yang luar biasa, yaitu Turki, Antioquia, dan ketujuh jemaat tersebar di sana. Gempa bumi belum selesai, evakuasinya baru beberapa bulan lalu. Posisi di mana gempa bumi masih porak-poranda, gedung-gedung masih dalam reruntuhan, banjir bandang tiba, meluluh lantakkan bangunan yang sudah diruntuhkan Tuhan. Tempat di mana orang pertama kali pengikut Kristus disebut orang Kristen di situ. Saudara cari orang Kristen di sana sulit. Suatu bangsa yang membangun peradaban baru dengan bangunan yang megah, dengan teknologi yang canggih, yang tinggi. Demikian pun akan terjadi atas kota-kota besar yang lain yang tidak takut akan Tuhan. Puncaknya nanti Babil besar itu akan hancur dalam sekejap mata. Firman Tuhan sudah mengatakan begitu. Kalau kota itu dibangun oleh kekuatan manusia dan lagi tidak takut kepada Tuhan, ya Tuhan murka. Tuhan tidak mau dikesampingkan, Tuhan tidak mau diremehkan. Ciptaannya harus tunduk, harus memuji Dia, harus mengagungkan Dia. Manusia dikasih kecerdasan sedikit, manusia dikasih kekayaan sedikit, sudah bermegah diri dan tidak mau takut kepada Tuhan. Terlalu mudah Tuhan untuk menghancurkan manusia, terlalu gampang untuk menghancurkan, meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang megah. Mobil-mobil yang mewah-mewah itu jadi sampah. Saudara bisa lihat sendiri beritanya kan di YouTube. Hari Rabu Kamis yang lalu kan peristiwanya, banjir bandang besar. Kebun zaitun yang luar biasa menjadi sumber perekonomian di negara itu juga. Di tengah kebun itu terbelah, kira-kira lebarnya 40 sampai 50 meter, ambruk.
ambles, dalamnya kira-kira juga 30-40 meter, panjangnya kurang lebih 300 kilo. Kalau manusia bikin seperti itu berapa bulan, berapa tahun? Galian yang dalamnya 30-40 meter, lebarnya juga begitu, panjangnya 300 kilo. Kalau manusia bikin berapa bulan, berapa tahun? Tuhan tidak perlu 1 hari. Iya toh? Tidak perlu 1 hari, tidak perlu 1 jam. Tercipta itu kondisi luluh lantak seperti itu. Sudah gitu langsung banjir bandang, mobil-mobil mewah itu jadi sampah. Dan itu akan terjadi di seluruh dunia. Kalau kota-kota besar itu tidak takut kepada Tuhan, tentunya manusianya. Kalau pemimpin-pemimpin bangsa di bumi tidak takut kepada Tuhan, tidak bertobat, tidak menundukkan diri kepada raja di atas segala raja, satu saat menjerit, meratap, menangis, mencari mati, tapi tidak bisa. Tuhan menyiksa dengan siksaan yang dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlunya kita bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan makrifat. Ketika kita bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat dan kasih karunia Allah itu melingkupi kita, maka saudara pasti menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang rajani, jemaat Tuhan yang setia dan bijaksana adalah pribadi lepas pribadi yang terus kondisi iman, pengharapan dan kasihnya mengalami dinamika spiritual yang terus bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat. Kalau tidak bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat, tidak mungkin menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Tidak akan mungkin menjadi suami yang bijaksana. Tidak akan mungkin menjadi istri yang bijaksana dan setia. Tidak akan mungkin menjadi imam-imam yang setia dan bijaksana. Tidak akan mungkin menjadi para malaikat jemaat yang setia dan bijaksana kalau tidak bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat. Dan terus bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat? Kembali dibaca Kolose pasal 2 ayat 3 dan 4. Kolose pasal 2 ayat 3 dan 4. Surat Kolose pasal 2 ayat 3 dan 4. Ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Terjemahan lama dikatakan di dalam dia ada segala perhimpunan hikmat dan makrifat terlindung. Di dalam bahasa Jawa dikatakan ayat 3, Sang Kristus kuwi prasasat kunci sing kanggo buka saking bondo kawicaksanan
lan kawruh kagungane Gusti Allah sing isih sinengker. Jadi untuk membuka harta kekayaan Tuhan, harta hikmat dan makrifat, kawruh miliknya Tuhan yang masih disembunyikan, sinengker, itu tersembunyi. Untuk menerima, untuk membuka rahasia hikmat dan makrifat, maka masing-masing pribadi harus menerima Kristus. Masing-masing pribadi harus hidup dalam pengurapan roh. Ingat, ketika Maria mendapat kasih karunia dilawat oleh malaikat Jibril, dan Maria harus melaksanakan tugas misi mengandung bayi Yesus itu, firman yang menjadi daging. Ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara aku belum bersuami? Malaikat katakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan menaungi. Jadi Roh Kudus turun atasmu. Kita tidak akan mungkin menjadi pelaku firman, kita tidak akan mungkin menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Tidak akan mampu, tidak akan bisa menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Bertahan untuk hidup sendiri pun tidak mungkin kalau Roh Kudus tidak turun atas. Kalau Roh Kudus turun atas kita, manifestasi dari kuasa Roh Kudus adalah hikmat dan makrifat. Jadi urutannya begitu. Orang mengatakan hidup memiliki hikmat dan makrifat, tetapi tidak mengikuti kehendak Roh. Atau orang merasa, wah hidupku selalu mendapat petunjuk dari Roh, tetapi kelakuannya, tindakannya tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Seringkali manusia menjadi bodoh karena sikapnya yang tidak bijak. Karena manusia cenderung merasa, seakan merasa, wah ini dari Roh Kudus. Tetapi di balik itu ada tercampur kekecewaan, tercampur ada roh lain yang menganggap yang lain itu tidak dipakai. Hati-hati pada akhir zaman. Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan kepada murid-murid juga, dan murid-murid menyampaikan kebenaran firman yang disampaikan Tuhan Yesus pada gereja pada akhir zaman. Pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Ada banyak orang, ada kelompok tertentu yang merasa dipakai Tuhan, terus menganggap gereja yang lain tidak dipakai oleh Tuhan. Ini sudah tanda-tanda firman itu digenapi. Saya katakan kepada teman-teman saya kemarin di Surabaya itu, banyak orang akhir zaman itu sok kemeroh. Ngerti kemeroh? Bukan kemproh, beda meneh. Bukan kemproh. Nek kemproh itu jorok, tidak suka bersih.
ya kan, tidak tertata. Tapi kemeroh itu selalu Roh Kudus, selalu Roh Kudus, selalu Roh Kudus. Aku dapat petunjuk roh. Gimana kamu berangkat atau enggak? Kalau diperintah roh saya berangkat. Mau makan, mau doa makan bahasa roh. Pokoknya apa serba roh. Jenenge kemeroh. Di sisi lain punya anggapan bahwa orang lain tidak hidup di dalam roh. Ciloko wong kaya ngono kuwi. Ngomong kesetiaan tetapi tidak setia. Ngomong Roh Kudus tetapi proses sedikit langsung meninggalkan tahbisannya, meninggalkan tanggung jawabnya. Itu roh apa? Ngomong Roh Kudus. Hati-hati kalau ngomong Roh Kudus. Hati-hati kalau ngomong hamba yang setia dan bijaksana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati pada akhir zaman ini banyak orang kemeroh. Saudara lihat aja di video-video YouTube, tidak usah menghakimi, tapi silahkan belajar. Saudara, saya persilahkan belajar, tidak apa-apa. Kalau saudara hidup di dalam betul-betul dalam Roh Kudus, saudara tidak akan tergoncang. Tapi kalau mental, mungkin mental pengecut, mental pengkhianat, nanti diiming-imingi jabatan, diiming-imingi uang, diiming-imingi materi, disanjung-sanjung, mesti saudara mencolok, meninggalkan tahbisan hidupmu yang sebenarnya sudah ditetapkan Tuhan. Ya terus kalau ada orang seperti itu gimana? Tenang saja. Nanti akan teruji dengan waktu. Kesetiaan itu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Sebab kesetiaan itu ada historinya. Orang lain mengatakan ada kalimat, ada rekam jejaknya. Jadi kesetiaan itu tidak bisa dilihat. Kesetiaan seseorang tidak bisa dilihat dalam kurun waktu. Saudara hanya melihat sebulan kiprahnya orang itu, sehingga saudara mengatakan, wah orang itu setia. Belum bisa. Saudara baru lihat 1 bulan. Saudara baru mengamati orang itu 1 tahun. Saudara anggap orang itu setia. Ya, dalam 1 tahun itu. Ukuran kesetiaan, ingat, sampai Tuhan itu datang, dia masih ada di situ melaksanakan tugas. Amin. Amin. Sampai Tuhan itu datang, Tuhan mendapati orang itu bekerja di situ. Di mana Tuhan tempatkan. Tumon, ketika Tuhannya datang, loh, waktu itu tak tempatkan di sini orang kemeroh. Jangan sakit hati, jangan pemarah ketika satu saat sudah dianggap tidak hidup dalam roh. Jangan sakit hati ketika satu saat sudah dihakimi, tempatmu, pelayananmu sudah tidak dipakai Tuhan. Tidak usah menjadi sakit hati. Tunjukkan, jadilah pribadi-pribadi yang hidup dalam Kristus. Orang atau jemaat, imam-imam pilihan Tuhan, gereja sidang tubuh Kristus, sidang mempelai Tuhan, perawan sucinya adalah pribadi lepas pribadi yang hidup di dalam roh. Kalau betul-betul hidup di dalam roh, Sang Kristus itu prasasan kunci sing kanggo buka saking bondo kawicaksanan. Kalau Kristus itu ada di dalam dirimu, pengurapan roh itu ada di dalam dirimu. Kepada Maria katakan, roh akan turun atasmu, dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menaungi.
Jadi saudara pasti dipercaya untuk ngerti, karena kunci sudah ada di tanganmu. Tinggal saudara buka pintu menuju hikmat dan makrifat itu. Seberapa pentingnya, seberapa perlunya, seberapa urgennya kita miliki hikmat dan makrifat Allah. Menjadi hamba yang setia dan bijaksana itu harus belajar kepada Kristus. Sebab hamba-hamba yang setia dan bijaksana itu adalah hamba-hamba yang dipercaya tugas. Lah, ketika melaksanakan memikulku itu supaya terlaksana dengan baik, bicara beban, maka nanti rasanya pasti aduh berat. Yang lain mengatakan, oh kok ringan ya. Lah, bagaimana kita ngerti, bagaimana kita memahami bahwa ternyata ketika itu Tuhan taruh atas kita, justru itu mengangkat beban berat kita. Ini hukum kerajaan Allah, bukan hukum dunia. Jadi hukum kerajaan Allah, ketika itu ditaruh di bahu kita, justru Tuhan mau, itu caranya Tuhan mengangkat kita, caranya Tuhan meringankan beban kita. Maka Tuhan menaruh atas kita. Jadi ketika kita ini memikul yang dari Tuhan, maka beban operasional hidup kita Tuhan sangat ngerti. Ketika Sang Kristus itu dipercayakan dalam hidup kita untuk membuka harta basa Jawane bondo, semua saking, kata saking itu saking bondo kawicaksana, banyak hikmatnya, banyak tindakan-tindakan yang bijak, itu keluar dari imam-imam yang rajani. Di tengah-tengah kegoncangan diperlukan orang-orang yang berhikmat, bermakrifat. Banyak. Sehingga digambarkan laksana mata air kehidupan yang tidak pernah kering. Mata air kehidupan itu mengalir dari dalam pribadimu, sehingga di tengah-tengah kegoncangan saudara tidak kurang hikmat. Di tengah-tengah kegoncangan saudara kurang akal. Ketika kita melihat situasi yang berkembang sudah semakin sulit, jangan ada yang berada pada titik zona nyaman. Semua sektor ekonomi, semua bidang apa saja, kalau tidak hati-hati dalam waktu sekejap ambles. Saya lupa namanya, di Amerika dalam waktu 24 jam ambles. Dalam waktu 24 jam kolap itu bank. Saudara, dan
Banyak hal-hal yang aneh-aneh pasti terjadi. Manusia nanti akan banyak memerlukan ketenangan, banyak memerlukan orang-orang yang bisa bertindak bijak, bisa bertindak dengan hikmatnya, makrifatnya untuk mengatasi, mengurus persoalan mereka. Jadi ketika Kristus itu hidup menguasai kita, berarti kita dipercaya kunci untuk membuka kebijaksanaan, membuka hikmat itu. Bagaimana berhikmat, bagaimana memiliki hikmat, bagaimana memanfaatkan hikmat itu untuk mengatasi setiap persoalan. Nanti karena saudara sudah dipercaya pegang kuncinya, maka setahap demi setahap, seiring dengan persoalan demi persoalan yang terjadi, maka saudara pasti dikasih kekuatan, kuasa, hikmat, makrifat itu untuk mengurai setiap persoalan. Nah sekarang mendapatkan hikmat dan makrifat, maka kita punya kunci, yaitu Kristus, pengurapan roh. Lah siapa yang dipercaya supaya Roh Kudus turun atasmu? Bagaimana supaya Roh Kudus turun atas kita? Jadi kan urut-urutannya, untuk mendapatkan hikmat makrifat, maka kita harus mendapat atau menerima kuasa Roh Kudus. Nah sekarang bagaimana untuk menerima kuasa Roh Kudus? Gitu. Apa ujuk-ujuk tiba-tiba mendadak? Kan tidak. Jadi dibaca di rumah lagi, bagaimana mendapatkan kuasa Roh Kudus? Masuk lagi kepada tugas misi yang dipercayakan Tuhan kepada Maria. Untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus itu kita harus belajar berserah. Aku ini hanya hamba, jadilah menurut perkataanmu itu. Seringkali kita memilih sesuatu, merancang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sementara kita merasa, oh ini kehendaknya Tuhan. Balik lagi pada kata kemeroh tadi. Ketika kita ini menyerahkan diri menjadi seorang hamba, itu yang dipercaya, Roh akan turun atasmu. Hamba yang bagaimana? Hamba yang siap melaksanakan tugas seperti Maria, berserah diri untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Hamba yang seperti itu, yang di dalam dirinya, yang kepadanya Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun atas orang-orang yang siap melaksanakan kehendaknya, maka hamba itu meresponi dengan sukacita. Enggak ada nyanyian Maria. Hati dan jiwanya Maria bersukacita. Hati dan jiwanya Maria dibawa masuk untuk memuliakan Dia. Sujud di altarnya. Jangan sibuk dengan persoalan beban hidup. Ketika kita
kita berpikir terus tentang beban hidup, ketika kita hanya berpikir terus tentang bagaimana pekerjaanku ini, ketika kita hanya berpikir terus menguras energi otak ini, kita arahkan pada persoalan bagaimana anakku, bagaimana masa depannya, bagaimana studinya anakku, belum muncul lagi terus piengko cucuku. Kalau energimu tak kuras untuk persoalan-persoalan itu, kapan saudara membawa hati terpaut kepada Dia? Ketika energi otakmu, jiwamu hanya kepada persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, maka saudara akan semakin merasakan beratnya beban itu. Ya pura gitu kan. Depok mikir terus gitu-gitu. Tuhan gak usah dipikir, pelayanan gak usah dipikir. Seluruh energimu tak fokuskan ke situ. Ke persoalan pekerjaan kayak, soal sekolah anak kayak, soal apa saja silakan. Saudara akan merasakan semakin berat beban itu. Tidak akan semakin ringan kok. Itulah seluruh energi fokuskan ke situ, ke rencana, program kerja, kayak program bisnis, seluruh semua all out ke situ. Saudara tidak akan semakin menang, semakin berat. Tuhan itu begitu luar biasa menata hidup kita. Tuhan begitu dahsyatnya menata seluruh energi untuk bisa memperhatikan tugas ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tugas misi penyelamatan itu tugas kita semua, bukan tugas saya. Tugas kita semua. Masing-masing dipercaya untuk satu tugas, memperlengkapi kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Semua dipakai Tuhan sesuai bagiannya. Memahami tugas-tugas itu, kita perlu hikmat. Yang orang bermakrifat, berhikmat tidak mungkin kecewa dengan posisinya. So nanti iri dengan posisi yang lain, tidak mungkin. Kalau orang sudah sampai kepada tataran berhikmat, bermakrifat, dia akan setia pada posisinya di mana Tuhan taruh. Memahami tentang membangun tubuh Kristus, maka kita ini harus berjuang. Eksis pada posisi di mana Tuhan percayakan untuk kita ambil bagian. Tetapi kalau ada organ-organ tubuh Kristus yang sudah mulai iri, yang sudah mulai tidak nyaman dengan posisinya, sementara menganggap yang lain merasa, wah itu kalau itu dimuliakan terus, sementara aku tidak. Aku tidak dipercaya, aku hanya seperti ini terus. Kapan aku berkembang? Saudara, ketika saudara, organ tubuh saudara ada yang kurang berfungsi dengan maksimal, siapa yang berupaya untuk mengatasi organ yang kurang maksimal itu? Apakah hanya tangan? Andai kata yang kurang berfungsi dengan baik itu tangan kiri, siapa yang berupaya untuk memulihkan tangan kiri? Apakah hanya tangan kanan? Mata terlibat tidak? Mata terlibat. Mulut terlibat tidak? Terlibat. Perut terlibat tidak? Mulut terlibat, hidung terlibat,
Ternyata semua bagian organ tubuh kita, ketika ada bagian tubuh kita yang kurang berfungsi dengan baik, seluruh organ ternyata ambil bagian untuk support supaya organ yang kurang maksimal berfungsi dalam tugasnya bisa maksimal kembali. Terus apa saudara katakan ketika ada organ yang lemah sementara yang lain malah menghakimi? Ketika ada organ yang lemah yang lain malah meninggalkan, berarti bukan bagian tubuh. Kalau begitu kan artinya bagian atau tidak? Organ tubuh yang baik berfungsi dengan baik. Ketika ada bagian organ tubuh yang kurang berfungsi dengan baik, maka sesuai bagiannya masing-masing. Ada yang berdoa, ada yang berpuasa, ada yang menasihati, ada yang menopang, ada yang support, berbagai cara untuk bisa pulih kembali. Sebelum ke Jogja tanggal berapa itu? Sebulan lalu saya ini sudah sakit di kaki kanan. Maksimal diupayakan bagaimana bisa pulih. Waktu itu juga hampir tidak berangkat ke Jogja karena sakit. Ya ringan bisa berangkat. Pulang dari sana berupaya lagi bagaimana supaya bisa maksimal. Jadi karena kasusnya itu berulang kali mengalami keseleo, tapi hanya tak putar-putar begini, rada enak, udah jalan lagi. Terakhir ketika saya mau menggulingkan kayu, posisinya kayu itu mounting begitu, mau tak dorong yang balik ke saya cabangnya itu, akhirnya saya nahannya posisinya kurang pas, saya sendiri rasanya mak gergel begitu kan. Langsung saya pulang itu sayap-sayapnya dari belakang. Lama waktu rada enak tak bawa saya ke ladang bantu Marioyo gitu. Dalam posisi jalannya jadi ini bisa ya, bukan saya kemarin lewat situ oke, karena bilang bisa saya langsung bablas gue. Sampai di posisi tengah sana, wah ternyata yang ini gimana, posisi sepedaku masuk ke got jeruet, mau berusaha ngangkat, tambah nyenut lagi gini, nggak kuat saya ngangkat itu. Yoyo itu ada di depan nonton masih bisa lihat, sepedanya dia ditaruh balik ke saya, ngangkat sepeda itu berat, jadi tambah nggak karuan lagi kan. Puji Tuhan sekarang ringan, mulai ringan, saya imani ringan. Saat naik tadi masih dinglang, rasanya berat. Keseleo otot dalam, bukan otot luar, otot dalam. Dipijet, tukang pijet keseleo sekali, 2 kali, 3 kali, malah dinglang. Dipijet malah dinglang, ini dinglang pincang. Sebelum dipijet tidak pincang, dipijet malah pincang. Baru kapan hari itu, dekat sini, diurut dengan posisi yang enak, yang pas baru bisa mulai ringan. Saya ke Surabaya menghadiri Muskerprof
itu ya posisinya ya kondisi masih pincang-pincang itu karena tanggung jawab, karena tugas. Semua berjalan baik. Kalau duduk, posisi duduk tidak masalah. Kalau dipakai jalan lama begitu, apalagi berdiri lama, setengah jam aja kadang tidak kuat. Tapi saya percaya pemulihan itu nyata, setahap demi setahap. Pemulihan itu nyata, sehingga sampai saat ini saya masih bisa bersama-sama saudara. Ketika ada organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, kita fokus ke sana, diupayakan. Bagaimana caranya supaya cepat pulih kan gitu kan? Nah, bagaimana ketika hal-hal yang spiritual tentang pelayanan, bagaimana pemulihan, dinamika imamat itu semakin semarak di dalam kemuliaan Tuhan. Ini kita perlu all out. Untuk apa tujuannya? Tujuannya memulihkan organ-organ tubuh Kristus yang kurang berfungsi, bahkan yang belum berfungsi secara maksimal. Kita perlu fokuskan juga energi kita ke sana. Kalau melihat organ-organ tubuh yang kurang berfungsi dengan baik, kita tidak bisa menghakimi, wah itu sudah tidak dipakai Tuhan, itu orang berdosa. Sekarang manusia mana yang tidak berdosa? Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan, manusia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi ketika kita memahami apa itu kasih karunia, untuk kita menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Bagaimana menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana? Kita ternyata diperlengkapi, kita disediakan hikmat dan makrifat. Hikmat dan makrifat itu masih tersembunyi. Bagaimana membukanya? Untuk kita memiliki itu, maka kita harus diurapi, kita harus disalut dengan emas murni itu, yaitu pengurapan Roh Kudus. Bagaimana untuk bisa disalut Roh Kudus? Disalut emas laksana misbah dupa, laksana sosok meja roti sajian, laksana tabut perjanjian yang disalut emas, laksana 5 tiang pintu kemah yang disalut emas, 4 tiang pintu tirai yang disalut emas, semua kayu penaga menggambarkan manusia darah daging yang disalut oleh sifat ilahi, menunggu untuk menerima salut kemuliaan Tuhan itu. Maka kita harus menyerahkan diri secara all out, menjadi hamba yang siap melaksanakan tugas ilahi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus yang ikut segala bebanku.
pribadi Maria. Ketika kita siap menjadi pelaksana misi, ternyata Dia hadir untuk memikul segala bebanmu. Amin. Ketika saudara siap menyerahkan diri menjadi pelaksana misi, Tuhan sangat paham bagaimana mengatur pekerjaanmu, bagaimana memberkati pekerjaanmu, bagaimana menjadikan pekerjaanmu semakin besar di tengah-tengah goncangan. Tuhan bisa mengguncang negara besar, kota yang besar, tidak perlu waktu sehari, tidak perlu waktu 1 jam. Berapa tahun manusia membangun tower-tower, rumah-rumah, hotel-hotel yang megah. Berapa materi, berapa harta yang diperlukan. Kalau Tuhan mau menjadikan saudara besar, kalau Tuhan mau menjadikan berlimpah-limpah kekayaanmu, usahamu semakin diperbesar oleh Tuhan, perlu waktu berapa lama? Terlalu mudah kan? Tapi apakah saudara masih setia ketika harus melaksanakan tugas ilahi? Atau ketika sudah diberkati materi, justru sudah sibuk dengan program-program yang tujuannya hanya bagaimana istriku semakin cantik, suamiku semakin ganteng, yang dulu tidak pernah facial, dengan perhiasan dulu tidak pernah perhiasan, terus mobilnya ganti, tambah ganti, sepatunya begitu tambah berganti-ganti koleksi. Kalau dalam waktu sekejap Tuhan tarik, sudah nyalakan Tuhan. Terus sok kemerong, Tuhan, saya kurang apa? Katanya hidupmu bukan milikmu lagi. Katanya suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika Tuhan menghendaki saudara melayani, sudah ngitungnya lama banget. Coba berpikir simpel praktis ketika Tuhan nantikan Paskah, saudara harus siap. Hari Raya Paskah tanggal berapa? Saya lupa tanggal mana. Tanggal berapa? Nggak biru. 7. Betul. Tanggal 7. Hari Jumat Agung. Pasti ada Jumat Agung. Tidak usah bertanya apakah ada Jumat Agung. Sampai kapanpun itu tidak dihapus itu Jumat Agung itu. Jumat Agung, Minggu Paskah. Minggu Paskah, saya sudah ada undangan pagi, berarti saudara Minggu Paskah nanti sore. Tanggal 2 saya juga sudah ada undangan untuk pelayanan tanggal 2 April di Gereja Betani. Tanggal 9 itu di GBDI. Yang lain-lain kalau saya terima full itu setahun atau bulan April itu, kalau saya terima semua full hari Minggu di bulan April. Saudara, ketika kita melaksanakan tugas penyelamatan, tugas ilahi itu, Tuhan melengkapi saudara dengan hikmat dan makrifat. Caranya mendapatkan hikmat makrifat juga dipercayakan kepada saudara.
Tujuannya supaya apa? Tuhan ngerti doamu itu supaya saudara mendapat kelegaan, keringanan. Tuhan ngerti. Nah, tapi Tuhan juga punya cara untuk mengangkat bebanmu. Maka perhatikan tugas-tugasmu di dalam melayani Tuhan. Belajarlah disiplin di dalam melayani Tuhan. Ketika dia datang, dia pikul segala bebanku. Ketika kita sudah merasakan kelegaan karena Tuhan ternyata memikul beban kita, ingat, ketika dia hadir untuk memikul beban saudara, saudara jangan merasa terus, wah sudah lega, bebas. Tetaplah menjadi hamba. Menjadi hamba yang siap untuk menundukkan diri. Apa yang harus kita katakan? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Percaya. Saudara merindukan sesuatu terjadi atas keluarga saudara. Saudara merindukan sesuatu terjadi atas hidupmu secara personal, secara pribadi. Saudara merindukan sesuatu terjadi atas pekerjaanmu. Sujud di altarnya, bawa hidupmu, terima anugerahnya. Dia mengampuni saudara, dia mentahirkan saudara, dia bebaskan hidupmu, dia ubahkan hidupmu, dia memperbarui batinmu. Bangun kembali. Ketika mesbah dupamu mungkin rontok selama ini, ketika mesbah dupamu sudah tidak mengepul kembali ukupan dupa itu, saudara bingung ketika proses terjadi, ketika remang, gelap, senja mulai datang, saudara sudah khawatir, malam belum tiba, saudara sudah cemas. Tetapi ketika senja mulai dibakar ukupan dupa, menyusuri tengah malam pelita itu menyala, mesbah dupa tetap dibakar. Ada ukupan dupa yang tidak pernah berhenti. Seizin Tuhan, tepaan demi tepaan terjadi, masuk melanda dirimu, melanda keluarga. Ketika ukupan dupa itu dibakar di sana, saudara tidak akan menjerit meratap kenapa ini terjadi. Kenapa kondisinya jadi seperti ini? Ketika ukupan dupa itu dibakar, saudara akan ngerti sebab hikmat dan makrifat mengalir laksana mata air kehidupan yang terpancar dari dalam dirimu. Tuhan sangat dekat menguasai pikiranmu, Tuhan sangat dekat menguasai hatimu, dibaharui hidupmu,
diberikan kekuatan yang dahsyat itu. Dosamu ditahirkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Jadi jelas di dalam Dia itu ada segala terhimpun hikmat dan makrifat. Kunci yang dipakai untuk membuka segala kekayaan hikmat makrifat, Tuhan percayakan pada saudara. Sekarang tinggal bagaimana saudara? Jadilah sebagai hamba-hamba yang setia, jadilah hamba-hamba yang bijaksana, yang tetap pinggangmu berikat, tetap bekerja, tetap melayani dalam situasi kondisi apapun juga. Kalau sudah pengen dimuliakan, tetaplah setia dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Suaraku mengerti bebanku, hanya Yesus.
percayakan. Dia Tuhan yang sangat mengasihi. Ketika manusia berdosa tidak berdaya, Dia pun rela berjuang, rela berkorban mati di kayu salib. Ketika saudara melayani sungguh-sungguh menjadi hamba-hambanya, ternyata Tuhan juga menyediakan harta kemuliaan, harta hikmat dan makrifat. Untuk menjadi pelaksana dari rancangan Tuhan di bumi. Terlalu dahsyat, terlalu ajaib karya-karyanya, rancangannya atas hidupmu. Pribadi lepas pribadi yang secara khusus sudah dipilih oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang dahsyat pada akhir zaman, bekerja di tengah-tengah kegoncangan yang luar biasa, menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan zaman. Oh, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus.
Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Nama yang di dalamnya ada kuasa yang mengampuni, ada kuasa yang membebaskan setiap umat pilihan Tuhan dari beban belenggu dosa. Ada kuasa untuk mengubahkan, ada kuasa untuk memperbarui, ada kuasa memulihkan umatmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika Tuhan mengampuni kami, mentahirkan kami, Tuhan memperhatikan setiap pribadi umatmu. Tuhan melawat setiap pribadi umatmu dimanapun umatmu berada, baik dalam ruangan ini maupun di tempat masing-masing. Kami percaya otoritas kuasa Tuhan menjangkau mereka semuanya. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, sebagaimana iman mereka merindukan pemulihan, merindukan kesembuhan, untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat mengagungkan Tuhan. Pemulihan terjadi atas setiap pribadi, keubahan terjadi atas setiap pribadi. Kuasa yang membangkitkan semangat mereka, kuasa yang membangkitkan, menegakkan tahbisan mereka, Kau nyatakan mengalir menjangkau mereka. Dimanapun umatmu berada, menjadi hamba-hambamu yang setia, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imam-imam yang setia, keluarga-keluarga yang setia kepada Tuhan. Tercipta suasana damai, suasana tentram, suasana sukacita surgawi. Seluruh aktivitas mereka dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mengelola usaha, penyertaan Tuhan nyata di tengah-tengah umatmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, demikian juga pejabat-pejabat lembaga-lembaga negara yang ada. Berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, kekuatan kesehatan, sana dari ketetapan hukum yang berlaku di negeri. Kasih Bapak, terima kasih. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai perdukuhan, RW, RT semuanya, tercipta suasana yang rukun, yang damai, yang tenang. Kota kami Mojokerto, Kabupaten Mojokerto juga diberkati oleh Tuhan. Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, Forkopimda semuanya, berikan kekuatan kesehatan di dalam mengemban amanah dari rakyat. Terciptanya harmoni kehidupan demi tatanan kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kasih dan anugerah-Mu berlimpah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami. Amin.